Salam. Salam. Semua lembay-lembaykan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Oke, selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang sudah ada di tempat ini. Dan saya ingin bertanya, siapa yang pertama kali beribadah untuk bulan ini? Siapa yang pertama kali beribadah di bulan ini? Semua. Saya ingin bertanya, siapa yang beribadah pertama kali di bulan September? Paham? Siapa yang pertama kali beribadah di bulan September ini? Sekarang sudah minggu kedua. Siapa yang pertama kali beribadah di tempat ini? Hah? Haleluya. Ada yang ada, tapi semada dia mengaku ataupun tidak. Ya, siapa yang pertama kali beribadah di bulan ini? Di bulan ini. Haleluya. Ya, pertanyaan saya di sini bukanlah apa-apa, cuma soalan ini saya lebih tujukan kepada si Jesslyn. Tapi dia apa? itu saya punya pertanyaan. Jadi semua yang di sini kita beribadah. Ya, jadi hanya dia saja yang beribadah, yang hadir pada hari ini. Oke? Jadi dia pura-pura ya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Jadi selamat datang Pak Muslim. Jadi kita bersyukur di mana kita dapat beribadah bersama-sama. Oke, haleluya, puji Tuhan. Oke, demikian juga saya menyapa yang mengikuti secara online. Shalom. Dan mari sama-sama persiapkan hati kita untuk ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari yang ada di ruangan, mari kita bangkit berdiri. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih anugerah.
kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa buat kesempatan kasih anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami pada saat pagi hari ini ya Bapa di surga Tuhan, kami menikmati anugerah-Mu Bapa. Semuanya Tuhan Engkau yang memberi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Boleh pada ibadah kami di pagi hari ini ya Bapa di surga. Setiap hidup kami selalu Tuhan hanya kepadamu ya Bapa. Setiap kehadiran kami di tempat ini ya Bapa, kami tidak hadir dengan sia-sia Bapa. Biarlah Bapa kami alami akan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami alami perjumpaan denganmu Bapa di tempat ini. Lawat setiap kami Bapa. Engkau lebih mengenal tahu setiap keadaan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan di tempat ini Tuhan, kami terus mengalami hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami terus bersuka cita, bersorak-sorai, memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu di tempat ini ya Bapa di surga. Perkenankanlah seluruh ibadah kami kepada-Mu Bapa. Dan Tuhan Engkau sudah melayakkan kami Bapa. Ya Tuhan yang tidak layak menjadi layak. Semuanya itu karena pembenaran, semuanya itu Tuhan karena kasih anugerah-Mu Bapa di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang ibadah kami Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, itu sangat kami perlukan ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami mau Bapa, hati kami, pikiran kami fokus kepada ibadah kami kepada-Mu ya Tuhan. Setiap Bapa kami datang, demikian juga pulang, tidak akan sia-sia Tuhan. Karena Tuhan kami menikmati, kami alami sesuatu yang baru di dalam Tuhan Bapa di sana. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa di sana. Kami siap Tuhan, kami siap Bapa masuk lagi dalam hadirat-Mu, dalam pujian kami Bapa untuk bersorak-sorai dan pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari katakan bersama-sama amin. Haleluya. Salam. Apa kabar? Amin. Lagi apa kabar? Hebat. Luar biasa. Bersama Yesus kita pasti lakukan bersama yang bersama. Haleluya. Mari kita puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
terus puji Dia. Haleluya.
hanya kita yang lalai. Amin. Amin. Dia memberi yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita terus puji Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin.
Tuhan lagi? Mau uji lagi? Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Siapkan hati kami Bapa, sebelum Bapa yang meninggal kepada firman. Sehingga hati kami menikmati kepada negara sehingga kami tetap tenang di dalam hadirat. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karya anugerahmu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan
Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan dalam seluruh hidup kami. Dan kami sudah melakukannya itu dengan memberi penyembahan, pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya Allah terus berkenan, Allah terus memberkati ibadah kami, di mana kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Itu sebabnya Roh-Mu bersama-sama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, salam, selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Jos tadi, bahwa ada pribadi yang pertama kali bersama-sama kita menyembah Tuhan pagi hari ini, yaitulah pelayan mimbar kita pada masa lalu, dan untuk sementara tidak bersama kita karena ada tuntutan yang lebih penting dia harus tunaikan dalam hidupnya. Nah, siapa yang saya maksud itulah saudari Jaslin. Oke, selamat datang dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan pagi hari ini, dan kita masih belajar kebenaran firman Tuhan di sekitar tentang perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk kepada perumpamaan yang ke-8. Yang lalu itu adalah perumpamaan yang ke-7. Saudara kasih Tuhan, saya kira saudara tidak akan boleh melupakannya. Apakah perumpamaan yang pertama yang kita telah pelajari bersama-sama? Siapa yang masih ingat? Tidak boleh cek. Oke. Siapa? Ibu Gembala tahu? Nah, Listra tahu apa perumpamaan yang paling pertama yang pernah kita dengarkan dari apa yang diajarkan oleh Lalang, berarti perumpamaan lalang. Belum. Berarti demi bicara. Perumpamaan tentang seorang penabur. Oke, hampir mendekati. Oke. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya sengaja bawa pelajaran ini supaya apa? Saya jangan berkhotbah sana sini. Jadi kita selesaikan tajuk demi tajuk supaya apa? Saudara dan saya ada dasar kebenaran firman Tuhan ya di dalam mengikut Tuhan. Oke, mari kita baca dalam perumpamaan yang ke-8 hari ini. Apa itu saudara? Isinya kita akan lihat tentang Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita akan berganti-gantian membaca ayat ini. Ya, saudara ayat yang kedua, saya ayat yang ketiga. Jelasnya, saudara ayat ganjil, saya ayat genap. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Jemaat 1, 2, 3. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Jemaat 1, 2, 3. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pasalnya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Jemaat 1, 2, 3. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu
lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Jemaat 1 dan 3. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kami telah bersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpa di sana ke perjamuan kawin itu. Jemaat 1 dan 3. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan malam. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Jemaat 1 dan 3. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Jemaat 1 dan 3. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perumpamaan ini berbicara tentang perjamuan kawin. Tahu saudara yang dikasih Tuhan apa itu namanya perjamuan? Artinya acara di mana kita menikmati berbagai-bagai jamuan, berbagai-bagai hidangan. Nah, siapa yang tidak suka acara seperti ini, saudara? Saya kira tidak ada yang tidak suka. Amin. Saudara-saudara, seringkali orang korbankan tidak jadi pergi ke gereja hanya karena mengikuti acara perjamuan. Apalagi kalau perjamuannya itu saudara tahu ini perjamuan orang kawin, pasti di sana ya semua hidangan yang diimpikan ada. Amin. Saya pernah bercerita dengan satu ibu dari Latunggung, jadi katakan dulu waktu kami kecil, kalau dengar ada di tetangga kami akan berkawin, ya, maka itulah hari yang ditunggu-tunggu. Jauh-jauh hari mereka sudah siapkan baju yang baru, ya, sudah dikasih dan segala persiapannya hanya untuk menghadiri acara itu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, di dalam kebudayaan orang Yahudi, saudara, hal perkawinan ini itu hal yang sangat dipersiapkan dengan serius dan dengan penuh kesungguhan. Karena apa, saudara? Salah persiapan maka dari orang ya yang mempersiapkan acara itu, penganjur acara itu akan mendapat aib atau mendapat apa? Malu. Itu sebabnya di Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana, saudara. Ketika orang kehabisan air anggur, maka tuan rumah sebagai penganjur acara itu, saudara, mulai gelisah, ketakutan. Kita ada banyak tamu, sementara apa yang kita jamukan kepada mereka, yaitu anggur, saudara, sudah kehabisan. Di situ mereka kacau balau. Dan saudara kasih Tuhan sangat terdesak, sangat tertekan. Tapi ketika mereka datang kepada Yesus, masalah itu dapat ditutupi, masalah itu dapat dijawab. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, di dalam kebudayaan orang Yahudi, ya, seseorang yang mau masuk di dalam pernikahan, maka persiapannya bukan alang-alang, saudara. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di ayat ini sangat menyedihkan. Seorang raja, ya, mengadakan persiapan jamuan kawin. Dan saudara kasih Tuhan, kalau raja yang mengadakan persiapan jamuan kawin, kira-kira persiapannya biasa atau luar biasa, saudara? Pasti luar biasa. Semua makanan yang diimpikan, yang dirindukan, yang mahal pasti disediakan. Karena apa? Penyedianya adalah raja, ya. Penganjurnya adalah raja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi di ayat ini kita melihat bahwa ternyata apa
apa yang diimpikan oleh sang raja ini, bahwa saat dia sudah menyiapkan segala yang dibutuhkan, segala yang diimpikan oleh para undangan, saudara kasih Tuhan, ternyata waktu acara itu sedang berlangsung, saudara, rajanya sangat geram. Kenapa? Orang-orang yang diundang, saudara, tidak ada yang mau datang. Menjadikan atau tidak, ini acara raja, saudara. Coba kalau di Malaysia, saudara kasih Tuhan, ada acara raja dan kita diundang, itu berarti satu kehormatan yang sungguh luar biasa. Amin. Tidak sembarangan orang diundang. Ya. Kalau tiba-tiba ada perayaan yang apa yang di Pertuan Negeri Sabah mengadakan perayaan, saudara, dia bilang, oke, Pastor Yusuf diundang bersama Bapak Jos. Saudara, itu satu kebanggaan luar biasa, dan saya akan pamerkan di Facebook. Hari ini ada kabar sukacita yang luar biasa, ada anugerah yang luar biasa, karena pertama kali jemaat Yasha City, pastornya dan gembalanya diundang hadir di acara yang besar. Ya. Mungkin saya dari situ tidak perlukan makanannya, saudara, tapi yang saya banggakan, bahwa saya salah satu tamu yang terhormat yang diundang ke acara ini. Ini kan acara orang besar. Tapi di dalam pembacaan kita hari ini, saudara, menyedihkan ketika seorang raja sedang mengadakan pesta perkawinan. Para undangan jauh-jauh sebelumnya sudah diberitahukan, dimaklum, tolong hadir. Hadirlah, karena apa? Pesta ini segalanya sudah dipersiapkan. Menyedihkan di dalam cerita ini, ternyata orang yang diundang itu, saudara, tidak ada yang mau datang. Tahukah saudara kasih Tuhan, bahwa raja yang dimaksud dalam cerita ini, sebagai penganjur acara, itu berbicara tentang apa? Tuhan. Berbicara tentang Bapa. Jamuan yang disediakan di dalam acara itu, saudara, berbicara tentang kebaikan-kebaikan, berbicara tentang kelimpahan yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Jadi arti dari perumpamaan ini, saudara kasih Tuhan, Yesus mengundang semua manusia, mari nikmati semua jamuan sudah sediakan, dan engkau hanya boleh mendapatkannya di dalam anakku, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ini yang menyedihkan. Ternyata undangan Yesus kepada dunia ini, kepada semua manusia di dunia ini, untuk menerima Yesus Kristus. Apakah banyak orang menerima, saudara? Apakah banyak orang meresponinya? Dari dulu dan sampai hari ini, berita keselamatan, berita pengampunan, anugerah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus terus dikomandangkan, terus diberitakan. Maka para pemberitanya banyak yang mati, saudara kasih Tuhan, mati sia-sia. Tapi adakah manusia menghargai bahwa, saudara kasih Tuhan, ada harta yang sedang ditawarkan kepada kita hari ini, yaitu harta keselamatan, harta pengampunan. Orang hargai? Ternyata tidak demikian hasilnya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, bersyukurlah pagi hari ini, ternyata saudaralah yang memberi respon terhadap undangan Allah itu. Amin. Dengan percaya sama Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya, saudara, saya akan memberi cerita pagi hari ini. Firman Tuhan tidak menghargai undangan perjamuan. Tidak menghargai undangan perjamuan, saudara kasih Tuhan, artinya tidak menghargai kasih karunia, anugerah, kebaikan yang kita dapatkan di dalam Yesus secara berlimpah-limpah. Ada amin? Tahukah saudara kasih Tuhan, ketika saudara menerima Yesus, ketika saudara percaya Yesus, ketika saudara mengenal Yesus Kristus, Tuhan katakan, kamu menikmati segala yang baik. Amin. Kamu menikmati segala yang baik. Tapi anehnya, sedihnya, banyak orang, saudara yang kasih Tuhan, tidak menghargai anugerah seperti ini. Dan jika saudara dan saya adalah orang yang sudah percaya Kristus, berarti saudaralah tetamu
undangan Allah yang sangat luar biasa. Amin. Karena apa? Menghargai anugerah yang diberikan melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, mari kita melihat saudara kasih Tuhan, dalam bentuk apa mereka para undangan ini tidak menghargai saudara yang dikasih Tuhan, undangan daripada apa? Sang raja ini. Mari kita lihat yang pertama, dikatakan menolak untuk hadir. Saudara kasih Tuhan, jika seseorang mengundang kita dalam acara apa saja, itu tandanya saudara dihargai. Betul atau tidak? Tapi di hati daripada yang memberi undangan itu, saudara tetap juga mengharapkan bahwa ketika aku mengajak, pasti engkau juga menghargainya. Kan? Nah, saudara kasih Tuhan, siapapun yang mengundang saudara, lalu saudara tidak memberi respon, ya, tidak memberi alasan kenapa tidak hadir, saudara yang dikasih Tuhan, pasti orang yang mengundang saudara itu merasa kecewa, merasa luka. Kenapa tidak dihargai? Nah, seperti ini yang dilakukan kepada Yesus oleh banyak manusia di bumi ini. Allah mengirim anaknya ke bumi ini, saudara kasih Tuhan, untuk memberi segala yang kita butuhkan. Saudara kasih Tuhan, dari dulu hamba-hambanya berteriak-teriak di jalan, berteriak-teriak di berbagai-bagai suku bangsa, mari terima nikmat yang ada di dalam Yesus. Tapi tetap ditolak. Itu namanya apa, saudara? Tidak menghargai apa? Panggilan, ya, Tuhan. Oke, mari kita lihat Matius 22 ayat yang ketiga di sini. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Saudara kasih Tuhan, ternyata ini penolakan, berbicara penolakan terhadap apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi di dalam hidup kita. Tidak ada yang paling mengerikan di dalam hidup orang-orang percaya, saudara, ketika menolak percaya sama Yesus. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang paling mengerikan di dalam hidup manusia ketika saudara dan saudara mendengar tentang Yesus, mendengar tentang kabar keselamatan di dalam Yesus, mendengar tentang pengampunan di dalam Yesus, mendengar tentang anugerah di dalam Yesus. Lalu saudara kasih Tuhan, kita tolak. Itu menyedihkan sekali, ya. Nah, mari kita lihat satu ayat. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Milik siapa ke saudara dan saya? Miliknya tuh Tuhan. Kemudian terjual kepada dosa, lalu kita dimiliki oleh dosa. Tapi oleh anugerah Allah, saudara kasih Tuhan, Allah membeli kita dengan darahnya. Supaya apa? Kita yang tadinya milikinya ini, yang sudah dirampas oleh dosa, kemudian diterima kembali oleh Allah menjadi miliknya. Jadi saudara dan saya itu dimiliki Allah kembali, ya, dimiliki Allah kembali. Bukan hal yang mudah bagi Tuhan untuk mengerjakannya, tetapi Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, dalam hal ini saudara dan saya sangat-sangat penting untuk apa? Memberi respon dan mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dulu aku terhilang, dulu aku di tangan iblis, dulu aku di tangan dosa, tapi oleh anugerah-Mu hari ini aku berada kembali di tangan Tuhan, ditambah kembali menjadi milik Tuhan. Bukankah hal itu luar biasa? Berapa banyak orang hari ini, saudara, tetap ada di tangan dosa, tetap ada di tangan iblis, tapi mereka tidak tahu bahwa siapa yang memilikinya. Hari ini, saudara yang dikasihi, bukan satu kebanggaan, bukan satu ucapan syukur sama Tuhan, bukankah satu ucapan syukur sama Tuhan, Bapa terima kasih karena hari ini aku menjadi milikmu kembali. Nah, puji nama Tuhan. Tahu apa saudara kasih Tuhan? Risiko kalau menolak anugerah, menolak kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yohanes 3:18 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia,
Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Apa pentingnya kita menerima undangan daripada Tuhan? Terima anugerahku di dalam diri anakku, yaitu Yesus. Sangat penting, saudara. Sangat. Karena di sini, ketika kita menolak menerima anugerah kebaikan Tuhan yang sudah diberikan melalui Yesus Kristus, lihat di sini, orang yang menolak Yesus Kristus, saudara, apa dikatakan firman Allah? Berada di bawah hukuman. Ayat yang ke-19, bukan saja berada di bawah hukuman, tapi dikatakan dia, saudara kasih Tuhan, ya, dan inilah hukuman itu terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Saudara, apa risiko yang kedua kalau kita menolak undangan dari Allah untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara? Dikatakan firman Allah di sini, hidup saudara dan saya terus berada di dalam kegelapan. Apa maksudnya? Terus diikat oleh dosa. Dan inilah yang dikehendaki iblis. Iblis berusaha menentang, ya. Iblis berusaha menentang bagaimana orang supaya jangan mengenal Allah dengan memakai manusia dan dengan memakai berbagai-bagai cara, saudara. Iblis berusaha karena apa? Iblis tahu ketika manusia mengenal Yesus, ketika manusia menerima anugerah yang ada di dalam Yesus Kristus, orang itu lepas dari neraka. Orang itu tidak akan lagi bersama iblis dalam neraka selama-lamanya. Orang itu tidak lagi di dalam perhambaan dosa. Orang itu tidak lagi diikat oleh dosa. Tapi orang itu akan menikmati kemerdekaan sepenuhnya di dalam Tuhan. Luar biasa, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semua dulu di tangan iblis, diikat oleh dosa. Tapi karena saudara membuka hati, undangan dari Allah, anakku telah aku kirim ke bumi, sekarang terima. Saudara menerima segala yang baik di dalam Yesus. Amin. Apa yang tidak ada di dalam Yesus, saudara? Semua ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya ketika kita memiliki Yesus, berarti memiliki segala-galanya, ya. Tidak memiliki Yesus, saudara boleh memiliki apapun yang ada di dunia, tapi hanya pemilik sebagian, bukan memiliki segala-galanya. Oke, mari kita lihat, saudara. Ya, yang kedua, membunuh para pembawa surat undangan. Ini yang mengerikan sekali daripada para undangan tadi yang tidak menghargai undangan sang raja ini, saudara. Dikatakan dia membunuh para pembawa surat undangan itu. Siapakah pembawa surat undangan kepada manusia hari ini, saudara? Siapa? Saat ini, siapa pembawa surat undangan dari Allah kepada manusia hari ini, saudara? Siapa? Itulah hamba-hamba Tuhan. Amin. Tahu? Ya, saudara, mereka itulah pembawa suratnya Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam pembacaan kita tadi, ketika saudara kasih Tuhan undangan yang pertama ditolak, maka saudara kasih Tuhan, sang raja ini tidak putus asa. Dia menyuruh hambanya. Hamba-hambanya artinya banyak hambanya, saudara. Untuk apa? Mengajak, untuk mengundang para undangan itu hadir lagi acara tersebut. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kita lihat di dalam ayat ini. Nah, ia menyuruh pula hamba yang lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak pilihanku telah disembelih, semuanya telah tersisa. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Yang keenam, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Saudara, sangat kejam daripada orang yang diundang ini. Kalau tidak datang, ya, oke, itu adalah pilihan kamu. Tapi saudara kasih Tuhan,
ketika undangan berikutnya datang, apa dikatakan? Di ayat yang kelima, saudara, apa dikatakan? Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, tidak menghargainya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Apa artinya, saudara? Bahwa undangan itu dihina, ya, dianggap tidak ada artinya. Nah, saudara kasih Tuhan, di ayat yang kelima ini ada banyak pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kadang-kadang desakan daripada Roh Kudus, saudara kasih Tuhan, suara daripada Roh Kudus, ajakan daripada Roh Kudus. Mari hari ini datang menyembah Allah, kan? Tetapi saudara, kebanyakan orang memiliki pada apa? Pergi ke acara majelis apa? Perkawinan. Acara apa lagi? Sukan. Acara apa lagi? Banyak lagi, saudara, yang dikasih Tuhan. Artinya apa? Bukan Tuhan yang menjadi prioritas di dalam hidupnya, tetapi saudara kasih Tuhan hal-hal yang lain. Nah, saudara kasih Tuhan, di bagian ini banyak menjadi pengalaman orang-orang percaya. Dan saudara kasih Tuhan memprioritaskan, mengutamakan Tuhan itu di dalam hidup kita bukan perkara yang mudah. Namun demikian harus dipelihara, amin. Karena saudara kasih Tuhan, iblis akan berusaha. Iblis akan berusaha. Dia bilang, tidak apa-apa engkau percaya sama Yesus. Tidak apa-apa engkau mengenal Yesus. Tidak apa-apa engkau menjadi pelayan di gereja. Tapi satu hal, jangan utamakan Tuhan. Itu yang sangat berbahaya, kan, saudara. Satu hal, jangan mengutamakan Tuhan di dalam apa? Kehidupan. Ini yang perlu kita apa? Hati-hati dan waspada di dalam kehidupan kita. Apalagi kita hidup di zaman kemodernan, saudara. Banyak tawaran-tawaran daripada iblis yang boleh saudara menghalang kita apa? Untuk mengutamakan Tuhan lebih dari segala-segala. Berhala yang kita hadapi hari ini bermacam-macam, saudara. Tapi disinilah ujian kemurnian iman saudara. Disinilah ujian kualitas iman kita. Apakah terus kita mempertahankan hal ini? Ada amin? Jadi ini penting, saudara. Pelihara dalam hidup. Selalu memprioritaskan. Ayat tenang dikatakan bahwa akhirnya para undangan ini, saudara, membunuh orang yang diutusnya kepadanya. Tak saudara kasih Tuhan, dari dulu dan sampai hari ini, pembawa berita Injil itu, pembawa kebenaran Tuhan itu, saudara kasih Tuhan, ya, sudah jutaan kuburannya. Hanya saudara kasih Tuhan, kita tidak mengenal. Tapi dari dulu sampai hari ini, pembawa berita ya kebenaran itu selalu dianiaya. Inilah penolakan secara yang menyedihkan terhadap Allah. Alkitab kami mengatakan, pergilah beritakan Injil. Siapa yang menolak kamu, dia menolak aku. Jadi kalau ada penolakan kepada hamba banyak hari ini, saudara, itu biasa. Karena memang Yesus sudah katakan, kamu akan ditolak. Namun demikian, saudara kasih Tuhan, sebagai orang-orang yang meresponi undangan Allah, ya, sebagai orang-orang yang meresponi undangan Allah, maka saudara yang kasih Tuhan, di dalam hati kita, kalau saudara mempunyai seorang pemimpin rohani, bersyukurlah, amin. Sebab itulah alat Tuhan, itulah alat Tuhan untuk membawa saudara kepada apa? Kebenaran. Saudara kasih Tuhan, seburuk-buruknya seorang pemimpin dalam gereja masih lebih bagus dibanding kalau gereja tidak ada gembalanya. Karena saudara kasih Tuhan, di kampung dulu, ya, pendeta tidak ada. Dan masa itu sudah kasih Tuhan untuk menemukan hamba Tuhan sangat susah. Jadi gereja baru dibuka di kampung kami, saudara. Lalu apa yang terjadi? Pendeta itu sibuk menginjil sana sini. Dan ada masa kalau hari Minggu, saudara, kami berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Apa yang kami buat? Hanya membaca Alkitab. Sudah membaca Alkitab, berdoa. Hasilnya apa, saudara? Saudara sendiri boleh bayangkan. Kenapa ini terjadi?
sebab tidak ada pemimpin, tidak ada gembala. Nah, saudara dari sisi Tuhan, itulah saya katakan, seburuk-buruknya seorang hamba Tuhan, seorang gembala, saudara, yang memimpin saudara masih lebih baik daripada apa? Tidak ada gembala. Mari kita responi para hamba-hamba Tuhan tersebut yang membawa kebenaran. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, mari kita lihat saudara yang ketiga. Ya, ini bentuk ya yang menyedihkan bagaimana para undangan tidak menghargai ya undangan daripada sang raja. Yang pertama, yang ketiga saudara, bentuk tidak menghargai undangan ini dinyatakan dalam bentuk apa? Hadir tapi tidak berpakaian pesta. Nah, apa? Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak apa? Berpakaian pesta. Artinya saudara, undangan ini menerima undangan daripada apa? Sang raja ini. Mari hadir nikmati makanan. Oh, dia senang saudara, dia respon. Tapi masalahnya dikatakan orang ini tidak apa? Berpakaian pesta. Dan itu ada makna rohani yang sangat dalam. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak apa? Mengenakan pakaian pesta. Tetapi orang itu diam saja. Karena itu matikan apa? Ya. Tetapi orang itu diam saja. Saudara kasih Tuhan, di cerita selanjutnya, ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Bagaimana orang ini sudah masuk di dalam acara pesta. Tapi karena tidak mengenakan pakaian pesta, saudara. Akhirnya orang ini, saudara, kemudian diikat dan dicampakkan ke dalam api. Nah, apa yang berbeda dengan undangan yang pertama dan undangan yang kedua di sini, saudara? Yang berbeda, yang pertama memang menolak minta-minta, bahkan membunuh para pembawa undangan. Tapi yang kedua, yang diundang ini memang hadir. Tapi saudara kasih Tuhan, ada juga bentuk tidak menghargai undangan itu dalam bentuk yang lain. Apa? Dia hadir tapi tidak mengenakan pakaian pesta. Rupanya pesta yang diadakan sang raja ini, saudara, siapa yang hadir di situ harus mengenakan apa? Pakaian pesta. Dan saya percaya saudara, waktu undangan ini diedarkan kepada orang tersebut, sudah diberitahu di sana, ya saya mengundang kamu hadir di acara pesta saya, tapi ingat harus mengenakan pakaian pesta. Artinya pakaian yang khusus. Nah, orang ini sudah kasih Tuhan datang di tempat itu, ya, dia memang meresponi undangan itu, tapi sayangnya tidak berpakaian apa? Pesta. Apa maksudnya ini, saudara kasih Tuhan? Yang kedua ini berbicara tentang orang yang sudah, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menjadi anggota gereja. Tetapi apa, saudara? Tidak ada tanda pertobatan dalam hidupnya. Tapi saudara kasih Tuhan, pakaian itu berbicara tentang cara hidup. Amin. Jadi orang ini memang percaya sama Yesus, tapi saudara kasih Tuhan, tidak ada di dalam hidupnya menunjukkan tentang apa adanya sifat-sifat Kristus. Dia percaya kepada Kristus, saudara, tapi tidak mengalami pengubahan, tidak mengalami pembaruan. Itu sangat bahaya. Karena apa? Yesus berkata begini, orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang dilahirkan kembali, maksudnya dibarui. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang dipesankan firman Tuhan di sini? Jangan sekedar menjadi jemaat, tapi jadilah jemaat yang sudah dibarui di dalam Tuhan. Amin. Ya. Kita harus tinggalkan pakaian yang lama. Amin. Hidup yang lama dan mengenakan pakaian yang baru, pakaian pesta. Itulah yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan menolak pesta. Dan yang hanya percaya tapi tidak, saudara kasih Tuhan,
ada perdebatan sama-sama apa dibinasakan tadi. Yang menolak dibinasakan, yang memakai tidak memakai fasilitas saudara juga dibinasakan. Jadi apa yang diminta Tuhan di dalam perumpamaan ini, bahwa saudara harus menjadi orang-orang percaya yang benar di mata Tuhan, harus menjadi orang-orang percaya yang sejati di mata Tuhan. Artinya apa? Hidup di dalam Yesus, sekaligus apa? Hidup di dalam apa? Kebenaran. Amin. Inilah yang penting di dalam hidup kita. Nah, di kalimat yang terakhir dikatakan, ada pesan di situ dikatakan, oke, kita lihat kembali saudara. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi saudara kasih Tuhan, bahasa singkatnya di sini, orang sih boleh percaya sama Yesus, tapi bagaimana kita menjadi umat pilihan? Menjadi umat pilihan itulah ketika saudara percaya sama Yesus pada masa yang sama, hidup saudara bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Semakin hari semakin ada perubahan. Semakin hari yang muncul di dalam hidup kita adalah sifat-sifat Kristus, adalah karakter Kristus dan bukan keinginan daging. Itu namanya saudara umat pilihan. Amin. Jadi itu sebabnya saudara kasih Tuhan, mari kita ikut Tuhan, bukan asal ikut Tuhan, tapi menjadi orang pilihan. Amin. Yaitu percaya sama Yesus. Sekali lagi, percaya sama Yesus. Percaya sama Yesus pada masa yang sama, hidup di dalam kehendak Tuhan. Ini yang dikatakan firman Allah. Sebab Matius 7 21 sampai 23, bukan orang yang bertobat masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi apa? Yang melakukan kehendak Allah. Jadi saudara dan saya itu ya diminta Tuhan, dirindukan Tuhan. Jadilah orang-orang terpilih. Amin. Luar biasa. Nah, orang seperti inilah saudara kasih Tuhan yang akan menikmati ya pesta perkawinan. Bilakah itu pesta perkawinan akan kita nikmati saudara? Saat Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Di situ semua jamuan saudara akan nikmati kebebasan dari dosa, nikmati kebebasan dari iblis, nikmati sukacita yang besar, nikmati segala-galanya. Sasaran kita hari ini jadi orang percaya yang benar, percaya sama Yesus, tapi hidup di dalam kehendak. Itulah sasaran kita. Amin. Saudara akan dilayakkan masuk di dalam apa? Pesta pernikahan anak domba nanti, yang sedang kita nantikan. Sangat menyedihkan saudara. Ya, sangat-sangat menyedihkan bahwa banyak orang menolak undangan itu. Dan memang Alkitab mengatakan, dia datang kepada miliknya, tapi miliknya menolak dia. Namun ada yang kita harus waspada di sini. Sekalipun sudah ya termasuk undangan yang hadir di dalam undangan tersebut, tapi saudara tidak cukup. Saudara harus memakai pakaian pesta. Artinya apa saudara? Pakaian kebenaran, pakaian ketaatan, pakaian yang mengasihi Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Mari kita baca satu ayat yang saya tidak tuliskan di sini dalam Ulangan pasal. Inilah pakaian pesta yang selalu harus kita kenakan saudara dalam hidup kita setiap hari. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Coba los, boleh hadirkan. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-11. Ini pakaian yang saudara dan saya harus kenakan setiap hari. Amin. Oke, coba Ulangan 10 ayat 12. Oke, ini orang baru di LCD ya, jemaat. Oke, mari baca bersama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku,
Ayat 12, ayat 12. Ini ayat 11. Ya, 1, 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut terus? Belum. Saya akan bacakan itu. Ya. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Inilah undangan Tuhan kepada kita. Undangan yang pertama, sambut anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, undangan yang kedua ini. Oke, dikatakan. Ya, dikatakan di sini, saudara. Ya, maka sekarang hai orang Israel, apa yang diminta Tuhan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain apa? Takut akan Tuhan, hidup menurut segala yang ditunjukkannya, mengasihi Dia. Terus apa dikatakan? Beribadah kepada Tuhan yang Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Ini pakaian pesta yang harus kita kenakan setiap saat di dalam hidup kita. Takut akan Tuhan, menuruti perintah Tuhan, mengasihi Dia. Yang terakhir, beribadah kepada Dia dengan segenap hati. Itulah pakaian orang pilihannya Tuhan. Amin. Saya tidak mau orangnya, saya tidak mau saudara sekedar dipanggil, tetapi tidak terpilih. Ya. Saya mau dipanggil dan terpilih. Ya, saudara sudah dipanggil melalui apa? Firman Allah. Dan saudara sudah sambut. Pilihan selanjutnya, tugas selanjutnya adalah menjadi pilihan Tuhan. Bagaimana itu? Itu yang dikatakan firman Tuhan tadi. Mari kita akan berdiri dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian tadi, ku ada sebagaimana ada, ku ada. Dan kita akan bersiap masuk dalam perjamuan kudus. Mari jemaat, mari kita bangkit berdiri semua, kita akan nyanyi pujian ini sambil mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih.
kita siapkan hati kita saudara, dan angkat roti yang ada di tangan saudara. Sebelum kita makan, dengarkan firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapa di surga, di tangan kami ada roti, siaplah kami memakannya. Itu Bapa, kami berdoa, jamah setiap hati anak-anak-Mu, sehingga saat mengambil roti ini dan dimakan, mereka menerima jamahan, sentuhan, wahyu daripada Allah, untuk mengerti bagaimana Tuhan yang hebat dan luar biasa itu membelas kasihani kami dengan anugerahnya yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sucikan, kuduskan hati kami, dan dengan menjawab syukur dalam nama Yesus kami akan makan. Mari kita makan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita berdoa jemaat. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kami sudah terhilang. Kami sudah jauh daripada Tuhan. Awalnya di tangan iblis, di tangan dosa. Tapi hari ini oleh anugerah-Mu, maka Tuhan Yesus, penebusan terjadi bagi kami. Itu sebabnya Bapa surgawi, melalui darah-Mu yang dikorbankan, tubuh-Mu dihancurkan, menjadi jaminan bagi kami bahwa kami adalah anak Allah. Menjadi jaminan bagi kami bahwa hidup kekal menjadi bagian kami, menjadi bagian bagi kami, bahwa kami adalah penerima anugerah Allah yang luar biasa dan hebat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih setiap anak-Mu yang mengambil bagian hari ini, dijamah hatinya oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita minum jemaat. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu dengan darah dan dengan tubuh-Mu. Maka hari ini Bapa, dengan segenap dan seluruh hidup kami datang menghadap hadirat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami adalah anak Allah, dan kami adalah pewaris berkat daripada Sang Bapa. Itu sebabnya Tuhan, siapa umat-Mu datang hari ini dalam keadaan bermasalah, Tuhan Yesus melalui Tuhan status kami sebagai anak Allah, maka anak-anak-Mu tersebut bukan lepas dari masalah, tapi melihat mujizat jalan keluar atas setiap masalahnya. Ada umat yang datang pada hari ini karena sakit penyakit, bahkan mungkin juga Tuhan siapa ikut kami beribadah pada hari ini, sekalipun dalam bentuk lain, mereka sakit, mereka dalam berbagai-bagai masalah. Dalam nama Yesus, kami kasih tahu kepada masalah, kasih tahu kepada iblis, bahwa kami adalah anak Allah, dan kami tidak perlu diikat. Kami tidak perlu diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh masalah. Kami adalah orang-orang pemenang di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapa di antara anak-anak-Mu pagi hari ini yang masih diikat oleh roh jahat, yang masih diikat oleh ketakutan dan banyak-banyak perhambaan setan, dalam nama Yesus, semua itu dilepaskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan melalui darah dan jaminan kami tahu kami siapa di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus Kristus membuat kami Tuhan semakin Tuhan melihat hidup ini, semakin hari semakin berbangga bahwa hidup kami sangat berharga di mata Tuhan. Dunia ini boleh lenyap, tapi Tuhan Yesus serta Allah yaitu kami tidak akan mungkin lenyap. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Terima kasih semua jemaat yang sudah kami bagian dalam persekutuan tabur Tuhan Kristus hari ini. Diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan dengan ucap syukur dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata, amin. Oke. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan memberi korban persembahan dan menjadi kebiasaan kita setiap jemaat yang telah menunjukkan kasihnya kepada Tuhan selama berada di tempat ini, perlu kita juga bersyukur kepada mereka. Jadi hari ini saudara, waktu anak kita Jaslyn mau pergi ke Labuan, kita lupa itu, ya. Jadi hari ini kita akan memberi korban persembahan, ucapan syukur, amin. Dia sudah dari kecil menarik rebana, main musik, dan hari ini saudara dia berpisah dengan kita untuk sementara pergi ke Labuan. Ya, kita menyokong dia berapapun pemberian saudara, itu tanda mengucap syukur sama Tuhan melalui hidupnya, amin. Nah, puji nama Tuhan. Itu kantong yang berwarna merah untuk saudara kita ini, biru adalah untuk seperti kebutuhan pekerjaan Tuhan di sini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita sudah diberkati firman Tuhan dan kita mempersiapkan pemberian kita dan kita menutup sekali. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, karena di mana Tuhan Yesus dari awal sehingga pertengahan dan sampai saat ini Tuhan, Engkau Tuhan Yesus sudah mengambil alih Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami sudah menikmati Tuhan perjamuan kudus-Mu Tuhan. Tuhan, darah-Mu, tubuh-Mu Tuhan sebagai lambang Tuhan, tubuh Tuhan yang Engkau curahkan di atas kayu salib Tuhan. Kami sudah menikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memberi Tuhan apa yang ada pada kami Tuhan, untuk kami persembahkan Tuhan di gereja-Mu Tuhan di tempat ini, untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa Bapa, jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapa, supaya Tuhan Yesus gereja-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau juga Tuhan senantiasa memberkati Tuhan, supaya Tuhan pekerjaan-Mu di tempat ini dapat Tuhan, keuangan di tempat ini Tuhan dapat dikembangkan Tuhan, di dalam pelayanan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan pekerjaan umat-Mu Tuhan di tempat ini, apapun Tuhan yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, kami siap memberi Tuhan dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita nyatakan kasih kita pada pagi hari ini. Pasti pribadi lepas pribadi sudah merasakan kasih Tuhan yang sungguh sempurna akan mempersona di dalam kehidupan kita. Haleluya.
kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Engkau melihat anak-anakmu yang ada pagi hari ini. Mereka lah orang-orang yang telah meresponi undangan Allah untuk datang menyembah dan memuliakan Engkau. Mereka lah orang-orang yang menghormati pimpinan Roh Kudus dalam hidup mereka. Dan Bapa Surgawi, Engkau mengantar jemaatmu pagi hari ini menyembah memuliakan Engkau. Berarti Engkau juga siap memberkati mereka. Kami sudah memuji memuliakan Allah. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Selanjutnya Bapa, umat-Mu sepanjang minggu ini akan Tuhan Yesus berhadapan dengan berbagai-bagai kegiatan. Oh Bapa Surgawi, kami meletakkan seluruh hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya penyertaan dan anugerah Tuhan bersama mereka, sehingga apapun yang dilakukan selalu ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, seperti kata firman-Mu bahwa ada perbedaan antara orang beribadah dan yang tidak beribadah, antara orang fasik dan orang benar. Itu adalah kebenaran yang Tuhan sudah tetapkan. Dan Bapa Surgawi, Tuhan, minggu ini janji itu akan menjadi bagian anak-Mu. Tuhan kenal siapa jemaat-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, dan orang itu ada di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, korban yang telah berikan hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih persiapan kami untuk sisa bulan ini dalam menghadapi perayaan Kristus. Campur tangan dan kuasa-Mu Tuhan, kiranya kegiatan ini mungkin berbau kebiasaan, tetapi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan boleh memakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, apapun bentuk yang persiapan kami, campur tangan dari Tuhan bersama kami, sehingga semua berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan bersekutu Tuhan Roh Kudus menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua jemaat berkata Amin.